Halo sahabat petani sawit dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang sudah setia mengikuti channel Sawit Beat. Nah, dalam video kali ini saya berbagi informasi pada sahabat petani sawit, karena pada lahan kita ini kita membukanya dengan sistem manual, ya, sistem yang murah meriah begitu, dengan cara tebas, dan juga kalau ada kayu yang mampu kita tebang kayu yang kecil-kecil, ya. Nah, rencana saya bukan rencana lagi, memang strategi saya untuk kayu yang tidak dapat kita tumbang, karena saya tidak menggunakan sinso karena sistem manual. Jadi saya sudah memutuskan bahwa pohon-pohon yang terbilang besar ini akan saya racun, teman-teman, ya. Di situ lumayan besar itu. Dan juga di sini ada beberapa pohon yang lumayan besar. Bahkan di sana ada banyak yang lumayan besar. Saya menggunakan sistem racun, teman-teman, ya. Saya akan membunuh pohon-pohon ini dengan racun Garlon, juga saya memakai oli begitu. Nah, sahabat petani sawit, kenapa saya tidak menebang pohon yang lumayan besar ini? Yaitu tadi, supaya kita tidak terlalu makan biaya. Nah, yang kedua juga, ini adalah mungkin bisa diikuti teman-teman. Nah, misalnya kalau kita tebang pohon yang besar ini sana, tentu ini akan menjadi sampah, bahkan akan banyak di lahan kita ini ranting-rantingnya kalau kita tebang itu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya. Kalau misalnya kita tebang, ya ranting-rantingnya akan penuh ke lahan kita ini, karena sistem kita ini tidak menggunakan sistem bakar juga begitu. Untuk mensiasatinya, saya menggunakan sistem racun. Sebenarnya ada beberapa manfaat sih kalau kita menggunakan sistem racun atau kita bunuh dengan racun, kita tebang. Yang pertama, kelebihannya ialah kalau kita racun, lahan perlahan pohon ini akan mati. Begitu juga ranting-rantingnya ini akan berjatuhan dengan sendirinya. Bahkan kalau bisa kita hitung, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pohon-pohon ini akan rontok dengan sendirinya. Itu. Nah, juga kelebihannya kalau kita menggunakan sistem racun ini, dan juga keuntungan kita ialah rumput-rumput yang ada di bawahnya ini akan tidak terlalu tumbuh, ya teman-teman, karena tidak leluasa kena sinar matahari gitu. Itu sih keuntungannya menggunakan sistem racun ini. Dan kelemahannya, teman-teman, bisa jadi bibit yang sudah kita tanam itu akan dijatuhi oleh ranting-ranting ini, ya. Tetapi tidak akan berbahaya, karena sistem ranting ini akan jatuh pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, begitu juga kelemahannya ialah risiko kita. Kalau misalnya sudah mati, kan tentu pohon ini sudah tidak kuat lagi karena sudah busuk. Itu juga bisa membahayakan kita. Tetapi tinggal kita lagi yang berhati-hati begitu, ya. Itu, teman-teman, sudah saya jelaskan kenapa saya menggunakan sistem racun ini, ya. Oke, langsung saja kita praktek untuk membunuh pohon. Dan di sini saya sudah menyiapkan racun Garlon, teman-teman. Ini banyak di toko tani.
dan juga kombinasinya saya menggunakan oli ya, ini oli bekas. Dan juga untuk mengoleskannya ke batang pohonnya saya menggunakan sikat gigi bekas. Dan juga saya menggunakan kapak untuk proses kita untuk mengupas kulit pohon. Nah, ini sudah saya kupas teman-teman. Nah, seperti inilah bentuknya ya. Strateginya ialah pohon ini harus kita kuliti keliling ya. Kita harus kuliti seperti ini. Pokoknya harus kita kuliti teman-teman, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini tadi sudah saya kuliti teman-teman, supaya tidak memperpanjang durasi video ini. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah menguliti kulit pohon ini, ya langkah selanjutnya ya tinggal pengolesan racun atau oli tersebut. Oke, kita akan proses ya. Nah, teman-teman, kita sudah menuangkan oli. Dari oli bekas ini juga kita sudah menuangkan garlon. Ini kita sudah tuangkan ya. Oke, langkah selanjutnya ialah ya tinggal kita oleskan teman-teman. Tinggal kita oleskan oli ini pada seperti ini ya. Seperti ini. Ingat ya teman-teman, ini oli bekas sepeda motor. Itu juga garlonnya teman-teman. Kita juga adukkan. Pokoknya teman-teman sampai merata ya, sampai merata di sini, keliling sampai merata. Usahakan juga olinya sama galonnya itu cukup banyak kita berikan ya, supaya cepat mati. Nah teman-teman, untuk proses matinya pohon ini mungkin akan saya tampilkan lagi di video selanjutnya. Dan bahkan nanti semua kayu-kayu ini saya akan tampilkan bagaimana perkembangan bagaimana pohon-pohon ini akan mengalami kematian begitu. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya. Semoga ini bermanfaat dan video selanjutnya akan saya kasih lagi supaya teman-teman dapat melihat perkembangannya. Oke, salam petani sawit.